Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika sebuah kerajaan besar yang melegenda di Nusantara justru lahir dari tangan seorang pembunuh? Ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah berdarah tentang Ken Arok, seorang pria biasa yang mengubah takdirnya dengan ambisi, tipu muslihat, dan sebilah keris terkutuk. Pada abad ke-13, tanah Jawa belum sepenuhnya tenang. Di bawah kekuasaan kerajaan Kediri, rakyat jelata hidup di bawah bayang-bayang para bangsawan. Dan di sebuah daerah bawahan bernama Tumapel, lahirlah seorang pria yang kelak akan menulis ulang sejarah. Namanya Ken Arok, asal-usulnya diselimuti kabut misteri. Ada yang bilang ia anak buangan, ada juga yang menyebutnya anak hasil kutukan. Yang jelas, ia bukan keturunan bangsawan. Ia tumbuh besar di jalanan, bergaul dengan para perampok, pencuri, dan pembunuh bayaran. Tapi di balik tatapan matanya yang tajam, ada sebuah impian besar yang menyala-nyala. Ia tak sekadar ingin bertahan hidup. Ia ingin menjadi raja. Matanya selalu tertuju pada istana Tumapel, menunggu saat yang tepat. Saat itu, Tumapel dipimpin oleh seorang aku atau bupati bernama Tunggul Ametung. Ia berkuasa, dihormati, sekaligus ditakuti. Namun, harta terbesarnya bukanlah kekuasaan, melainkan istrinya, Ken Dedes. Seorang perempuan yang kecantikannya disebat-sebat, tak ada tandingannya di seluruh Jawa Timur. Tapi, kecantikan Ken Dedes menyimpan sebuah rahasia besar. Para Brahmana berbisik bahwa dari rahimnya akan lahir garis keturunan para raja. Siapapun yang memilikinya akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Bisikan itu sampai ke telinga Ken Arok dan membakar ambisinya. Ia merasa takdir sedang memanggil namanya untuk merebut Ken Dedes dan takhta Tumapel. Ken Arok menempuh jalan yang paling gelap. Ia mendatangi seorang empu pembuat senjata sakti yang legendaris, Empu Gandring. Ia memesan sebilah keris. Namun, karena tak sabar, Ken Arok merebut keris itu secara paksa sebelum selesai ditempa. Bahkan menggunakannya untuk membunuh Empu Gandring. Dalam napas terakhirnya, sang empu mengutuk keris itu. Keris ini akan menuntut balas. 7 nyawa akan melayang karenanya, termasuk nyawamu sendiri, Arok. Malam itu juga, dengan keris yang sama, Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Darah menetes di lantai istana Tumapel, memulai sebuah babak baru dalam sejarah. Kutukan Empu Gandring bergema di telinganya. Tapi Ken Arok tak peduli. Ia telah mendapatkan segalanya. Kekuasaan, Ken Dedes, dan takhta Tumapel. Ia pun mengangkat dirinya sebagai raja pertama dengan gelar Sri Raja Sabatara, Sang Amurwabumi. Namun, ambisinya tidak berhenti di Tumapel. Di atasnya, masih ada kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Kertajaya mulai bertindak semena-mena, bahkan memaksa kaum Brahmana untuk menyembahnya layaknya dewa. Para Brahmana yang marah pun menolak dan lari mencari perlindungan. Mereka datang kepada Ken Arok. Inilah momen yang ditunggu-tunggu. Di Ganter, dua kekuatan besar beradu. Pasukan Tumapel yang dipimpin Ken Arok, didukung para Brahmana dan rakyat, melawan tentara Kediri. Panah berterbangan, pedang beradu, tanah Jawa bergetar hebat. Di tengah pekik perang itu, kerajaan Kediri yang perkasa akhirnya runtuh. Dari reruntuhan Kediri itulah lahir sebuah kerajaan baru yang megah. Kerajaan Singasari. Raja pertamanya, seorang pria yang dulu dianggap sampah masyarakat, Ken Arok, berada di puncak kejayaannya. Ia berhasil membangun kerajaannya sendiri dari nol. Tapi, ia lupa satu hal. Takdir selalu menagih utangnya. Keris Empu Gandring masih haus darah. Anak tiri Ken Arok, Anusapati, putra dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, tumbuh dengan menyimpan dendam di hatinya. Ia tahu persis siapa pembunuh ayah kandungnya. Dan pada suatu malam yang sunyi di istana Singasari, keris yang sama kembali terhunus. Kali ini, bilahnya menembus jantung Ken Arok. Kutukan itu terbukti nyata. Lingkaran pertumpahan darah pun dimulai, menjerat para keturunan Wangsa Rajasa. Puluhan tahun kemudian, nama Tumapel secara resmi diganti menjadi Singasari, yang berarti tempat singa bertahta. Sebuah nama yang terdengar gagah, namun menyimpan luka yang dalam. Karena di balik kemegahan candi, kejayaan pasukan, dan kemakmuran rakyatnya,
Kerajaan ini dibangun di atas fondasi yang takkan pernah bisa dihapus. Sebuah dosa pembunuhan. Sejarah memang selalu ditulis oleh para pemenang, tapi jarang sekali ia menceritakan tentang darah yang mereka tumpahkan untuk meraih kemenangan itu. Khen Arok adalah bukti nyata bahwa terkadang takdir bukanlah tentang garis keturunan, melainkan tentang keberanian untuk mengotori tangan demi sebuah mahkota. Terima kasih sudah menyimak cerita kelam di balik berdirinya Singasari. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah Nusantara. Sampai jumpa.